Perkenalkan, saya Yusuf Eka Wardana, dan ini teman saya Wahyu Hidayah dan Sofi Korina. Kali ini kami akan membahas tentang ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan ketahanan pangan secara umum yaitu kemampuan untuk mencukupi pangan dan keterjaminan tiap individu untuk memperoleh pangan. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang mengatur tentang ketahanan pangan yang meliputi aspek keamanan, mutu, dan keragaman yang harus dipenuhi dalam pemenuhan pangan penduduk. Selanjutnya yaitu ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi pangan di suatu wilayah, perdagangan melalui mekanisme pasar, stok yang dimiliki pedagang, serta cadangan dan bantuan pangan dari pemerintah. Berikutnya, aksesibilitas pangan. Suatu daerah memiliki aksesibilitas pangan yang berbeda bergantung dari sarana dan prasarana di daerah tersebut. Di Indonesia, bahan pangan lebih banyak berasal dari daerah pedesaan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berikut ini adalah kendala aksesibilitas pangan, di antaranya aspek fisik, aspek ekonomi, aspek sosial, distribusi, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya, pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan merupakan bahan jadi atau pangan jadi yang ditujukan bagi manusia untuk pemenuhan gizi dan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan mentah, olahan, bahan baku, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sumber daya penyedia pangan. Yang pertama adalah lahan. Penggunaan lahan dalam hal ini dimanfaatkan untuk tempat penanaman, semisal palawija, padi, jagung, dan lain-lain. Sumber daya lahan terdiri dari sumber daya lahan basah, lahan kering, dan lahan gambut. Yang kedua adalah air. Air yang merupakan faktor paling penting dalam irigasi berguna untuk stabilitas pertumbuhan tanaman, terutama bahan pokok. Ketersediaan air perlu diperhatikan guna kelancaran sistem irigasi. Yang ketiga adalah manusia. Peran manusia dalam penyediaan pangan yakni sebagai pengelola pertanian, contohnya sebagai pengelola sawah, pemelihara tanaman, dan lain-lain. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi berperan dalam meningkatkan produksi pangan. Pemanfaatan dalam penggunaan media informasi pertanian harus diperhatikan guna meningkatkan produksi pangan. Kelima, kelembagaan. Dalam pengelolaan penyediaan pangan, diperlukan adanya lembaga guna menjadi tempat belajar, kerjasama, produksi, dan berkegiatan bisnis. Contoh lembaga tersebut yakni kelompok pembinaan kelembagaan petani. Keenam, budaya. Pola konsumsi setiap negara tentunya berbeda. Contohnya saja Indonesia yang penduduknya dominan mengkonsumsi nasi. Ketujuh, modal. Dalam penyediaan bahan pangan diperlukan modal berupa uang maupun barang dalam bentuk mesin untuk mengelola lahan pertanian. Kedelapan, iklim dan cuaca. Pengaruh iklim dan cuaca dalam hal ini yakni sebagai peningkatan penghasilan sumber daya pangan. Iklim yang tidak sesuai akan berpengaruh pada kegiatan gagal panen di beberapa tanaman.